Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinda Putri Arista, mahasiswi dari D3 Akademi Farmasi Yarsi Pontianak, akan menjelaskan tentang teknologi sediaan liquid. Menurut Farmakope edisi 3, sediaan larutan adalah sediaan cair yang mengandung bahan kimia terlarut, kecuali dinyatakan lain. Sebagai pelarut digunakan air suling. Larutan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu larutan langsung dan larutan tidak langsung. Larutan langsung adalah larutan yang terjadi karena peristiwa fisika. Contohnya, NaCl yang dilarutkan ke dalam air. Jika air tersebut diuapkan, maka akan terbentuk kembali NaCl. Lalu, larutan tidak langsung, yaitu larutan yang terjadi karena peristiwa kimia. Contohnya, jika Zn ditambahkan H2SO4, maka akan terjadi reaksi kimia yang menjadi larutan ZnSO4, yang dimana tidak dapat kembali menjadi Zn dan H2SO4. Larutan dapat pula digolongkan menjadi larutan mikromolekuler, micellar, dan makromolekuler. Tipe-tipe larutan ada 4, yaitu larutan encer, larutan pekat, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Penggolongan sediaan liquid berdasarkan cara penggunaannya ada 3, yaitu secara oral, secara topikal, dan secara injeksi. Berdasarkan sistem dispersi, yang pertama, larutan. Sistem satu fase dispersi dalam bentuk molekuler. 2. Suspensi. Sistem dua fase yaitu sistem padat yang tidak larut terdispersi dalam fase cair. 3. Emulsi. Sistem dua fase yaitu fase minyak dan fase air yang tidak saling campur. Kelebihan sediaan yang pertama merupakan campuran homogen, yang kedua pengaturan dosis lebih mudah, yang ketiga penggunaannya lebih mudah terutama bagi pasien yang sulit menelan obat seperti anak-anak dan lansia. Obat padat. Yang keempat, bahan obat sudah dalam keadaan terlarut sehingga bisa langsung terabsorpsi. Kekurangan dari sediaan yang pertama, volume bentuk larutan lebih besar. Yang kedua, ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Yang ketiga, ketepatan dosis tergantung pada kemampuan pasien dalam menakar. Faktor yang memengaruhi larutan. Yang pertama, polaritas. Aturan yang terkenal yaitu like dissolve like diperoleh berdasarkan pengamatan bahwa molekul dengan distribusi muatan yang sama dapat larut secara timbal balik. Konsep polaritas ini kurang jelas jika diterapkan pada zat yang kelarutannya rendah, karena terbentuk misel atau agregat dan berbentuk hidrat padat. Yang kedua, kosolvensi adalah suatu peristiwa terjadinya kenaikan kelarutan karena penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Misalnya luminal tidak larut dalam air tetapi larut dalam campuran air dan gliserin. Kelarutan. Zat yang mudah larut memerlukan sedikit pelarut, sedangkan zat yang sukar larut memerlukan banyak pelarut. Pelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi umumnya adalah dapat larut dalam air dan tidak dapat larut dalam air. Temperatur. Beberapa zat padat umumnya bertambah larut jika temperaturnya dinaikkan. Dikatakan zat tersebut bersifat
eksotherm. Pada beberapa zat lain, kenaikan temperatur justru menyebabkan zat itu tidak terlarut. Dikatakan bersifat endotherm. Salting in. Peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih kecil dibandingkan zat utamanya, sehingga menyebabkan kenaikan kelarutan zat utama. Lalu, salting out. Peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibandingkan zat utamanya, sehingga menyebabkan penurunan kelarutan zat utama. Pembentukan kompleks, yaitu peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tidak larut dan zat yang larut dengan membentuk senyawa kompleks yang larut. Common ion effect. Obat yang tidak larut sering dibuat suspensi. Di sini ada keseimbangan antara partikel padat dengan larutan jenuhnya. Hidrotopi, yaitu peristiwa bertambahnya kelarutan suatu senyawa yang tidak larut atau sukar larut dengan penambahan senyawa lain, namun bukan zat surfaktan. Mekanismenya mungkin salting in, kompleksasi, atau kombinasi beberapa faktor. Ukuran partikel. Efek ukuran partikel zat terlarut terhadap sifat kelarutannya terjadi hanya jika partikel mempunyai ukuran dalam mikron dan akan terlihat kenaikan kira-kira 10% dalam kelarutannya. Kecepatan melarutnya suatu zat dipengaruhi oleh ukuran partikel, suhu, dan pengadukan. Ukuran dan bentuk molekul. Sifat-sifat dapat melarutkan pada air sebagian besar disebabkan oleh ukuran molekulnya yang kecil. Bentuk molekul zat terlarut juga merupakan faktor dalam meneliti kelarutan. Yang terakhir adalah struktur air. Struktur air merupakan anyaman molekul 3 dimensi yang struktur ikatan hidrogen menentukan sifat-sifat air dan interaksinya dengan zat terlarut. Strukturnya dapat dimodifikasi secara kualitatif dan kuantitatif. Struktur air peka terhadap banyak faktor yang dapat memperkuat, memperlemah, mengubah, atau memecah seluruhnya. Sediaan larutan oral. Yang pertama, sirup. Sirup adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain yang berkadar tinggi. Kadar sukrosa dalam sirup adalah 64-66% kecuali dinyatakan lain. Macam-macam sirup yaitu sirup simplex, sirup obat, dan sirup pewangi. Yang kedua, potions atau obat minum adalah larutan yang dimaksudkan untuk pemakaian dalam. Selain berbentuk larutan, dapat juga berbentuk emulsi atau suspensi. Terakhir, eliksir, yaitu larutan oral yang mengandung etanol 90% yang berfungsi sebagai kosolvent atau pelarut dan untuk mempertinggi kelarutan obat. Sediaan larutan topikal. Yang pertama, ada epitema atau obat kompres, yaitu cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat yang sakit dan panas karena radang atau sifat perbedaan tekanan osmosis yang digunakan untuk mengeringkan luka bernanah. Terakhir ada losio atau obat gosok, adalah sediaan cair berupa suspensi atau dispersi digunakan sebagai obat luar.
dapat berbentuk suspensi bahan padat dalam bentuk halus dengan bahan pensuspensi yang cocok atau tipe emulsi minyak dalam air dengan surfaktan yang cocok. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.